Selamat pagi untuk Bapak Ibu Tutor. Saya akan menjawab tugas 2 dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Pengertian komunikasi secara umum, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengirim dan penerima pesan, saluran, dan umpan balik. Komunikasi ini bisa dilakukan secara verbal, nonverbal, ataupun tertulis. Contohnya saat seorang teman mengirim pesan teks di WA tentang rencana bertemu, lalu temannya membalas dengan konfirmasi. Ini adalah bentuk komunikasi yang memastikan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman. Kalau dalam konteks penyuluhan, komunikasi itu adalah alat penting untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan inovasi pertanian dari penyuluh kepada petani. Tujuannya untuk meningkatkan adopsi praktik pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan. Contohnya seperti penyuluh memberikan demonstrasi teknik budidaya padi organik kepada kelompok petani, lalu mengadakan diskusi interaktif. Dengan cara ini, petani bisa memahami dan mengadopsi inovasi secara lebih efektif. Soal nomor 2. Salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber attention dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasan. Cyber attention adalah pemanfaatan teknologi digital seperti internet, media sosial, dan aplikasi online untuk mendukung penyuluhan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, akses luas dan jangkauan global. Informasi bisa menjangkau petani di daerah terpencil melalui video tutorial atau webinar online. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Penyuluhan bisa dilakukan tanpa harus bepergian, cukup lewat aplikasi pesan instan atau platform digital. Yang ketiga lah interaksi dan umpan balik instan. Petani bisa langsung bertanya atau memberi komentar melalui chat atau forum online. Yang keempat, penyimpanan dan data arsip. Materi penyuluhan bisa disimpan dalam bentuk e-book atau video dan bisa diakses oleh petani kapan saja. Dan yang terakhir adalah personalisasi dan segmentasi sasaran. Konteks ini bisa disesuaikan dengan karakteristik petani, misalnya konten khusus untuk petani muda di media sosial. Soal nomor 3, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Berikan penjelasan. Agar komunikasi dalam penyuluhan lebih efektif, penyuluh bisa menerapkan beberapa strategi untuk mengefektifkan komunikasi. Yang pertama adalah menggunakan bahasa atau saluran yang sederhana. Hindari istilah teknis, gunakan bahasa yang mudah dipahami, dan pilih saluran yang sesuai dengan sasaran, yaitu petani. Yang kedua adalah dorongan partisipasi dan umpan balik. Libatkan petani dalam diskusi dan tanya jawab agar komunikasi bersifat dua arah. Yang ketiga adalah adaptasi dengan karakteristik sasaran. Pahami dulu latar belakang budaya dan sosial petani, gunakan analogi lokal atau cerita rakyat untuk membangun kepercayaan. Dan yang keempat, gunakan teknologi dan media campuran. Kombinasikan metode tatap muka dengan digital seperti demonstrasi lapangan yang diikuti dengan diskusi di grup WhatsApp ataupun media-media online lain. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan seperti pantauan aktivitas komunikasi dan sesuaikan strategi berdasarkan umpan balik dan tingkat adopsi inovasi. Untuk soal nomor 4, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing, identifikasi inovasi pertanian apa yang disampaikan, tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran, mengapa, dan faktor
faktor yang apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut. Berikan penjelasan. Jadi saya mengambil di daerah saya itu pengamatan kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Sambura, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, yang judul dari jurnalnya adalah peran penyuluh pada usaha tani padi di masa pandemi COVID-19. Sumbernya saya akan cantumkan di bawah nanti. Pertama, tujuannya adalah untuk menganalisis penyuluhan pertanian di Desa Sambora, Kecamatan Toho, dan Kabupaten Mempawah. Identifikasi inovasi pertanian yang disampaikan. Jadi sistem penanaman jajar legowo atau pengaturan jarak tanam efisiensi untuk meningkatkan produktivitas padi. Yang kedua adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman, teknik organik terpadu untuk mengurangi pestisida kimia. Dan yang ketiga adalah penggunaan pupuk sesuai dosis anjuran pemupukan berimbang untuk efisiensi nutrisi. B. Tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran dan mengapa? Tahapan dominan yang terjadi pada sasaran adalah pengetahuan dan persuasi. Petani menerima informasi awal tentang inovasi seperti jajar legowo atau pengendalian hama tanaman melalui penyuluh. Mengapa ini bisa terjadi? Karena selama pandemi 19 pengurangan kontak fisik terjadi dan 70% petani melaporkan tidak ada penyuluhan individu atau kelompok. Yang kedua adalah keterbatasan metode komunikasi. Penyuluh beralih ke media yang menurut petani itu kurang efektif untuk demonstrasi praktik. Faktor eksternalnya seperti penutupan desa karena COVID-19 yang membatasi pertemuan kelompok tani sehingga adopsi inovasi seperti koperasi rendah. Ini alasan dominan mengapa pengetahuan dan persuasi bisa terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi untuk inovasi yang pertama adalah dari petani, yaitu pendidikan dan usia petani. Jadi mayoritas berpendidikan SD dan usia mereka 30-6 tahun yang kurang menerima inovatif atau mempengaruhi kecepatan adopsi informasi. Yang kedua yang mempengaruhi kecepatan adopsi yang kedua adalah resiko dan toleransi. Petani tradisional skeptis terhadap perubahan, terutama selama ketidakpastian pandemi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi yang ketiga adalah dari faktor sosial dan komunikasi. Jadi dari sosial, kelompok tani, 9 kelompok tani di WKKP Toho bisa mempercepat melalui pre-advisor, tetapi pengurangan pertemuan pandemi yang memperlambat kecepatan adopsi informasi. Dan faktor eksternalnya seperti pandemi COVID-19 dan penutupan desa yaitu mengurangi kunjungan penyuluh. Kondisi ekonomi dan infrastruktur juga mempengaruhi fluktuasi produksi padi dan akses terbatas ke peneliti, dinas pendidikan dan memperlambat adopsi.